Ayah bunda bangsa yang rahmati Allah, kita ketemu lagi dalam silaturahmi SMK pada kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak nikmat Allah yang bisa kita rasakan. Hari ini kita bisa dimudahkan untuk sampai kembali, ya kan? Alhamdulillah sebagian juga saudara-saudara kita mungkin baru selesai pulang bertempur, Bang ya. Jadi masih banyak saf yang kosong, ya kan? Di sekitar seminggu terakhir kemarin ini teman-teman PMMI bersama Lukman melakukan tur dakwah mustahil miskin. Pekan lalu Sabtu Minggu di Ketapang, pulang hari Senin, Selasa lanjut ke Sintang. Nah, subhanallah. Nah, ada yang menarik di perjalanan kami, ya kan kemarin, Bang Kakak yang rahmati Allah. Jadi di perjalanan kemarin ini justru sebenarnya bukanlah kita yang menyampaikan ilmu, tapi sebenarnya banyak kami yang belajar. Nah, kira-kira mau enggak dengar cerita pengalamannya nih? Mau. Oh mau. Yang mau. Kayaknya masih belum sadar. Yang mau. Tepuk tangan, tepuk kanan sebelahnya. Bangun. Alhamdulillah. Jadi memang di perjalanan kemarin banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita sudah paham dan kita sudah sadar, tapi Allah menunjukkan kebesarannya selalu dengan cara yang berbeda. Makanya hari ini judulnya bisa baca sama-sama ini di depan. Apa judulnya? Back to Basic. Nah, ya kan? No secret, gak ada rahasia. Jadi kata Allah, mustahil miskin waktu Ketapang kemarin atas izin Allah, bukan skenario yang direncanakan. Tadinya kan memang kita saja yang mengisi, Bang Lukman. Namun beberapa pekan sebelum acara tiba-tiba dikontak dengan salah satu tim Pontianak bahwasanya ada Mbak Peggy yang juga bantu mengisi. Nah, disinilah artinya cara Allah sebenarnya ngajarin kami yang hadir bahwasanya tentang bagaimana seorang Peggy Melati Sukma yang tadinya jadwalnya bukan hari tersebut, jadi harinya sebenarnya tidak ada jadwal untuk ngisi ke Ketapang, ya kan? Harusnya tanggal 10 mengisi di Politeknik Pontianak, Polnep. Nah, tiba-tiba panitia Polnep ada pengajian yang beliau harus isi di majelis taklim di Jawa sana. Nelpon, ini saya minta tolong, bisa nggak kita jadwal yang tanggal 5 kalau nggak salah 5 Januari kita undur menjadi tanggal 10 karena izin masjidnya cuma bisa dipakai tanggal 10. Nah, perhatikan cara orang kalau sudah connect sama Allah. Oh, gitu ya. Jadi tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan. Baik, coba aja dulu silahkan. Oke, kan tanggal 10. Dia bilang manajernya, coba kamu kontak teman-teman Pontianak, Polnep Pontianak, kira-kira gak usah ceritakan permasalahannya apa. Kira-kira kalau diundur jangan tanggal 10, satu pekan berikutnya bisa nggak? Akhirnya ditelepon lah manajernya dengan pihak Polnep Pontianak. Setelah ditelepon, pihak manajemen Polnep bilang, kebenaran teh, alhamdulillah. Justru sebenarnya kami ini pinginnya malah mundur, cuman nggak enak menyampaikannya, takut jadwal teteh sibuk. Nah, jadi artinya tanpa harus berbicara, ternyata Allah simpulkan persamaan hati yang akhirnya jadwalnya bisa dapat tanggal 10 mengisi majelis taklim, tanggal 17 mengisi Pontianak. Barengan ternyata memang udah pingin bareng Teh Peggy itu bilang pingin bareng Ustadz Lukman ngisi. Ternyata benar tanggal 16 kita orang-orang Ketapang juga minta. Pas kebenaran tanggal 16, tanggal 17 tuh mustahil miskin di Ketapang. Nah, yang menarik waktu cerita beliau adalah, nah biar sama, artinya saya yakin sekali setelah sudah lama kita berbicara tentang mustahil miskin, mungkin sekitar 5-6 bulan yang lalu, Bang Lukman ya. Nah, takutnya ada memori-memori yang lupa buat ayah bunda dan abang kakak sekalian. Jadi Bang Lukman, kami semua tidak pernah berdiskusi tentang, kan Teh Peggy itu baru pertama kalinya. Jadi nggak pernah diskusi tentang mustahil miskin itu apa,
tidak pernah skenario by design, skenario by design ini loh yang ngomong kayak gini, nggak pernah. Tapi memang atas izin Allah, pembicaraan TPG di atas panggung percis sama mungkin tentang apa yang kita kisahkan di Mustahil Miskin. Salah satunya tentang keseharian kita. Nah, jadi beliau sangat jadi hari ini supaya abang kakak bisa memetik hikmahnya, saya memulai dari sebuah cerita. Jadi seorang TPG Melati Sukma 21 tahun hidupnya yang di masa lalu itu seperti mungkin apa yang kita anggap sebagai kesuksesan. Simbol kesuksesan, simbol kekayaan, simbol ketenaran, simbol pangkat dan jabatan beliau miliki semuanya. 21 tahun yang lalu beliau memiliki kurang lebih sekitar lebih daripada 5 perusahaan. Beliau seorang artis yang sangat terkenal dengan bayaran yang cukup tinggi. Setiap setahun bisa sampai selama 21 tahun kerjanya keliling dunia dalam acara sosial charity, ya kan, membantu jadi agennya PBB untuk membantu orang-orang susah dan sebagainya. Nah, karena sibuknya di PBB sehingga beliau sangat dikenal dan dipakai oleh kalangan-kalangan pejabat negara saat itu karena punya kompetensi. Nah, singkat cerita 21 tahun hidup bergelimang harta, uang menumpuk, ketenaran, dikenal di kalangan penguasa Indonesia, di keluarga Cendana dan keluarganya setelah Cendana saat itu, dan di puncaknya bahkan dengan kekayaan yang menumpuk saat itu yang mungkin hari kita sedang mengejarnya ke sana, malah beliau merasakan nothing, nggak dapat apa-apa. Yang terjadi, ya kan, saya semakin sukses, pakaian saya semakin naik celananya, bajunya semakin turun. Nah, saya tidak merasakan yang namanya keberkahan dalam hidup. Nah, jadi wahai saudara-saudaraku, ya kan, kata dia, hati-hati, saya sudah sampai di fase itu. Ketika saya berpikir ketenaran, kekayaan dan pangkat jabatan yang membuat saya bisa bahagia, malah saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka benar sekali yang diceritakan di Al-Quran, kalaulah kekayaan membuat kita bisa sampai ke surga, maka yang sudah terkenal terpampang namanya adalah Qarun. Tapi faktanya orangnya masih di bumi, terompanya sudah sampai, yaitu Bilal. Kalaulah pangkat dan jabatan yang membuat kita bisa masuk surga, maka Fir'aun duluan yang akan sampai di surga. Maka saudara-saudaraku, tetapi malah budak yang biasa tadi Bilal ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal rendah hati, bahkan seorang nenek-nenek yang cuman menyapu di pelataran Madinah, itu yang duluan masuk surga. Nah, hari ini kita duduk dan belajar kembali. Saya yakin, saya tanya di ruangan ini, ada yang sedang tidak punya masalah di ruangan ini? Yang tidak punya, tidak apa-apa, angkat tangan. Jangan malu-malu. Ada yang tidak punya? Yang punya masalah, siapa yang punya masalah? Nah, bisa jadi ayah bunda saudara-saudaraku, permasalahan hidup kita karena mindset kita tadi masih fokus mengejar ke sana. Bisa jadi karena kita sibuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya kata Allah itu bukan milikmu. Nah, dan udah jelas sekali beberapa di ayat-ayat Al-Quran, ya kan, di surah An-Nazirat, kalau siapa yang ditanya, siapa yang calon penghuni neraka, ya kan, fa amma man tara, mereka yang lebih cenderung ke dunia kehidupannya. Jadi artinya bisa jadi permasalahannya sudah jelas sekali bahwa kalau bahasa TPG itu Allah ciptakan kita nih sebenarnya baik. Nah, dan qadar Allahnya baik. Tapi apa yang buat masalah? Karena banyak zat-zat jelek dalam diri kita sehingga zat-zat baik susah masuk. Nah, karena mungkin kita sibuk mempertahankan itu sehingga jadi permasalahan. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar hal yang basic, yang mengingat kembali, karena yang saya pribadi termasuk Bang Lukman dan teman-teman, kami khawatir kami malah dapat testimoni Mustahil Miskin ini bertabur biar dari luaran sana, dari Ketapang, dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Bogor, dari Jogja, dari Jakarta.
Nah, dikhawatirkan yang dapat ilmunya malah orang luar, tapi di dalam kita malah tidak selesai-selesai persoalannya. Kenapa saya bilang? Karena masih banyak yang sering WhatsApp BBM saya, masih sering mengeluh, masih sering tanda kutip menyalahkan Allah tentang kehidupannya. Ujung-ujung bilang Allah itu tidak adil. Padahal kalau diingat-ingat, wong tobatnya baru 2 minggu kok, bermaksiatnya 20 tahun, ya kan? Nah, maka hari ini kita sama-sama back to basic. Ada yang udah bawa buku enggak hari ini? Ada ya? Ada yang bawa? Ada. Nah, hari ini kita kupas lagi satu persatu. Semoga membuat kita menambah keimanan kita semakin melekat. Karena memang mustahil miskin. Kalau yang belum punya bukunya, itu ada di depan tuh. Ada di depan sebelah kiri. Nah, yang belum punya bukunya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama kembali. Semoga kadang saya pribadi senang, artinya kadang Allah itu suka mengajarkan sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi dengan cara dan keimanan yang berbeda. Siap belajar? Siap ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ya kan, yang kita belajar benar-benar bisa membuka pemahaman kita dan menambah keimanan kita. Baik, kepada Bang Lukman, waktunya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yuk semuanya baca sama-sama pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmumu padaku hari ini, dan berilah kami semua rezeki ya Allah berupa pemahaman tentang Engkau. Amin. Bang kakak, berusahalah untuk setiap hari minta sama Allah ditambah ilmu. Minta apa? Yang kedua, minta rezeki sama Allah berupa pemahaman tentang Allah. Abang kakak yang dirahmati Allah, saya mau tanya, siapa yang di sini bisa bikin kue misalnya, atau bisa bikin bakso? Bagi orang-orang yang pandai bikin bakso, maka membuat bakso itu adalah hal yang sederhana. Bikin sendiri juga bisa, kan ngomong gitu kan? Tapi bagi orang yang tidak tahu ilmu bikin bakso, dia akan bilang, gimana caranya ya? Pernah lihat onde-onde? Di atasnya ada apa tuh? Ada wijen. Kalau orang yang tidak ngerti, dia bilang Masya Allah, luar biasa orang yang bikin onde-onde. Satu-satu nempelkan wijennya. Betul enggak? Betul enggak? Bagi orang yang sudah tahu, dia akan bilang apa? Gampang. Loh gampang katanya. Gimana caranya, Maklong? Iya, siapkan mangkok isinya wijen, digoyang. Ngapain tempel satu-satu? Tapi orang yang tidak ngerti akan mengatakan, berarti di mana konteksnya? Di mana letaknya perbedaannya? Ilmu. Di mana lagi pemahamannya? Di mana masalahnya berarti? Pemahaman. Sekarang saya tanya, yang hidup di dunia ini apakah cuma abang kakak sendiri atau banyak yang hidup di dunia ini? Kenapa ada yang bermasalah, ada yang bekerut mukanya, ada yang senyum terus mukanya? Karena tidak tahu ilmunya. Oke, sekarang nanti saya bahas di buku ini, kita bahas detail. Pernah lihat tikus? Tahu tikus? Besar atau kecil? Besar atau kecil tikus tuh? Besar mana tikus dengan abang? Bang, tikus dengan abang besar mana? Kakak dengan tikus besar siapa? Oke, karena tikusnya sebesar ini, sebesar jari, kemudian kakak dan abang berada dalam sebuah WC. Sebuah apa? Ukuran WC itu 1 meter kali 1 meter, segini nih.
dan terkunci dari luar, tidak bisa dibuka. Kira-kira masalah tidak dengan tikus tuh? Besak siapa sekarang tikus dengan abang, dengan kakak? Besak siapa? Iya, jadi besak tikusnya. Wah, teriak-teriak kita, tolong, semua disebut. Betul enggak? Kenapa? Kenapa? Ruangannya sempit, cuma 1 meter kali 1 meter. Sekarang pernah dengar binatang namanya ular kobra? Pernah? Apa itu ular kobra? Berbisa enggak? Berbisa. Saat itu abang bertemu dengan ular kobra, tapi abang kakak berada di lapangan sepak bola. Kira-kira ketemu ular kobra masalah enggak? Masalah tetap. Tapi panik? Panik enggak? Kenapa? Kenapa? Bisa lari. Kenapa? Apa yang bikin abang bisa lari? Karena luas. Jadi bukan masalah ular kobra atau tikus. Sekali lagi, bilang sama saudaraku. Ternyata masalah itu bukan tikus atau ular kobranya, tetapi luasnya tempat berpijak yang menjadi penentu besar atau kecil masalah yang kita lihat. Paham dah ente? Coba tanya, coba tanya, paham dah gitu? Saya kasih waktu 1 menit untuk mikir gitu, merenung. Kalau belum masuk, angkat tangan kanannya, letakkan di kepala dan bilang masuk akal gitu. Yuk, saya kasih waktu 1 menit, merenung dulu, pikir. Tikus, ular kobra. Tikus di kamar mandi 1 meter kali 1 meter, ular kobra di lapangan bola. Bayangkan dulu, konekkan dengan masalah. Kalau belum nyambung, saya tidak akan menyambung ke materi berikutnya. Silakan dipikirkan dulu. Yuk. Ular kobra di lapangan bola. Terus tikus di kamar mandi. Supaya tambah nyambung, kalau landasan bandaranya adalah landasan Sintang, maka yang mendarat adalah pesawat Fokker dan pesawat yang pakai baling-baling, pesawat capung, karena landasannya Sintang atau Ketapang. Tapi kalau landasannya adalah Soekarno-Hatta, maka yang mendarat adalah pesawat Airbus dengan penumpang bisa 500 orang, pesawatnya 2 tingkat, bisa landing bersamaan beberapa pesawat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ruangnya sebesar Masjid Munzalat, maka yang turun paling hanya bisa helikopter dengan penumpang 2-3 orang. Tapi kalau itu lapangan terbang yang luas, maka yang turun adalah pesawat-pesawat yang hebat. Yuk, silakan pikirkan. Oh, dah, apa tuh? Jangan bosan. Jadi anak baik. Ya, good. Ustadz yang satu Syekh Sudes, yang satu Ustadz Fayad. Mudah-mudahan nanti generasi-generasi mereka dan generasi anak-anaknya kakak ini jadi ustadz-ustadz hebat semuanya gitu. Kita udah ninggal. Kok udah diamin? Takut mati. Jangan bang, jangan ngomong mati dulu bang. Ampun bang, belum kawin saya bang, please. Yang belum nikah, saya mau tahu. Tolong jawab jujur sambil mikirkan tadi. Saya mau tahu berapa orang yang belum nikah, yang perempuan. Berapa orang yang belum nikah? Yang belum nikah. Berapa orang sih? Saya mau tahu aja, benar, enggak apa-apa. Saya mau doakan soalnya. Oke, yang belum nikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 9. Oke, baik. Sip, makasih. Nanti saya doakan ya. Mau enggak didoakan? Mau enggak didoakan? Dapat jodoh yang soleh, taat sama Allah, enggak apa-apa lah dia ganteng, yang penting dia soleh.
Yang laki-laki mana yang belum nikah? Yang belum nikah berapa orang di sini? Saya mau tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, abang belum nikah ya? Masya Allah. Baik. Yang laki-laki juga gitu. Saya doakan. Tidak apa-apa cantik, yang penting soleha. Kenapa tidak pilih langsung di belakang? Kenapa? Ada mesti jodohkan di sini. Ada enggak yang mau nikahnya di Munzalan gitu? Ada enggak? Nanti kalau nikah di Munzalan, sebentar ya, kita lompat dulu. Kalau nikahnya di Munzalan, saya kasih hadiah. 1, siaran langsung di TV Mujahidin, live dari sini. Kemudian nanti yang mama-mama, pemimpinnya adalah maklum, ya kan? Ada Bu Eli dan lain-lain, ada Kak Wid. Yang mama-mama ini akan jadi tim suksesnya gitu, untuk mikirkan masaknya gimana, cateringnya gimana, ya kan, tenda dan lain-lain nanti akan disiapkan. Terus saya akan panggil 30 qori A atau 30 hafiz Quran, penghafal Quran terbaik. Jadi kalau orang selama ini akad nikah cuma akad nikah biasa, kalau pasangan yang nikah di sini, kita siapkan 30 penghafal Quran dan 30 qori yang anak-anak hafiz Quran, yang mungkin anak-anak yatim atau apa. Jadi dikasih hadiah dulu sebelum akad nikah. Hadiah sebelum saya terima nikahnya adalah kita yang 30 anak yatim itu akan baca Quran masing-masing 1 juz. 1 juz, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 sampai juz 30. Begitu hatam 30 juz, ya kan? Dari mulai surah Ad-Duha nanti kita baca sama-sama sampai An-Nas. Hatam Quran 30 juz, saat itulah baru penghulu boleh maju ke depan dan menikahkan dua pasang itu. Yang mau langsung saya tulis nih. Nah, yang mau? Berapa orang yang mau? Dapat bonus plus. Yang jelas saya akan siapkan apa? Siapkan anak-anak yatimnya. Nanti akan ada pimpinan-pimpinan pondok juga yang akan kita undang, kita suruh doakan spesial untuk pasangan ini. Yang mau nikah lagi kalau kayak gini siapa? Dengan pasangan yang sama kita nikahkan lagi ya. Mau enggak? Iya. Alhamdulillah. Yuk. Ulang ya, saya ulang ya. Ular kobra di lapangan bola. Tikus di WC, di dalam WC. Tikus di dalam WC, ular kobra di lapangan bola. Kalau landasannya adalah helipad, besarnya sebesar masjid kayak gini, maka yang turun adalah helikopter. Tapi ketika landasannya adalah Soekarno-Hatta, maka yang turun pesawat namanya Airbus. Sudah? Oke, silakan. Saya ada waktu 1 menit. Habis itu baru kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi judul kita hari ini back to basic, kembali ke hal-hal yang dasar. Karena gini, saya ada perasaan takut gitu. Perasaan takut tuh gini, jangan sampai nih syiar nih hanya didapat oleh orang-orang lain saja gitu. Bukan berarti orang lain tidak boleh dapat, tidak. Tapi saya sangat pengen gitu, abang, kakak gitu ya, yang hadir di sini, yang sering bertatap wajah dengan saya, sering dengarkan suara dan segala macam, juga merasakan pertolongan Allah gitu. Kalau seorang guru kebahagiaannya adalah ketika melihat muridnya berhasil, seorang petani kebahagiaannya adalah ketika melihat sawahnya panen, maka seorang sahabat seperti misalnya Luqman atau apalah teman-teman nganggap saya ini, maka adalah kebahagiaan saya adalah ketika mendengar cerita dari teman-teman gitu loh. Bang, alhamdulillah bang, sekarang saya sudah nikah. Bang, alhamdulillah bang, utang saya lunas. Bang, alhamdulillah bang, hidup saya tenang sekarang, dulu rasanya dikejar-kejar. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami semua beriman, catatlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan kebesaran-Mu. Kemudian apalagi doanya ketika abang kakak ngasih cerita gitu ya sama saya dan kawan-kawan, bang alhamdulillah bang ini bang. Nah maka nanti kita akan bahas dalam dimensi amal soleh ini. Ada hal yang belum saya bahas kemarin, tidak selesai pembahasannya di Ketapang. Teman-teman saya masih punya hutang, saya akan bahas di SMK. Alhamdulillah. Ya sudah. Abang kakak ingat tadi apa? Tikus di mana tikus?
Di WC. Jadi besar. Besar atau kecil tikusnya? Jadi besar kalau WC-nya ukuran 1 meter kali 1 meter plus terkunci dari luar. Sekarang ular kobra. Ular kobra di lapangan sepak bola. Besar atau kecil? Ular kobranya jadi kecil. Kenapa? Karena kalah besar dengan lapangan bola. Sekarang saya mau tanya sama abang kakak. Putus cinta. Besar atau kecil itu? Yo, putus cinta. Siapa yang pernah merasakan putus cinta di sini? Berapa orang? Mana? Kok udah ada mau angkat tangan? Oh, sukses semua nih ya. Bang En pun tidak pernah kali ya. Ada nggak yang pernah putus cinta? Saya. Ditolak sama orang yang dicintai, ditolak. Kalau ditolak sama bank, oh banyak. Oke, tidak apa-apa. Baik, abang kakak, masalah yang kita hadapi, memang itulah dia skenarionya hidup. Sadari benar ya, sadari benar. Nanti kita akan bahas tentang kemarin kita bahas tentang 3 fakta. Apa? 3 prinsip dasar. Masih ingat gak 3 prinsip dasar? Yang pertama, perbaiki doa. Abang kakak udah betulkan doa belum? Salah satu indikator kita memperbaiki doa apa? Kita harus faham apa yang kita baca. Betul enggak? Ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekarang wajburni apa artinya? Masih ingat enggak? Nah, wajburni artinya tutuplah aibku. Rabbi firli, Allah ampunkanlah aku. Warhamni, sayangilah aku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan yang bermanfaat. Afiah itu namanya sehat dan bermanfaat. Beda, ada orang sehat mabuk, ada orang sehat nipu, ada orang sehat bohong terus. Tapi kalau al-afiyah, wa'afini, ya Allah berikanlah aku kesehatan, tapi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi dia sehat nih, dipakai untuk bersihkan WC, sehat dipakai untuk cari rezeki yang halal, sehat dipakai untuk nolong orang, sehat dipakai untuk ngomong yang baik-baik. Itu namanya al-afiyah. Coba diulang, apa itu al-afiyah? Sehat tapi bermanfaat. Coba bilang, saudaraku, al-afiyah adalah sehat dan bermanfaat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk yang menciptakan. Bermanfaat untuk siapa? Yo, bilang, al-afiyah itu ketika engkau bermanfaat untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, dan untuk penciptamu. Sudah. Dan kita minta terus tuh tiap sholat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warfa'ni. Irfa' itu artinya rafa'a yarfa'u, angkat derajatku. Warfa'ni, dinaikkan derajatnya. Orang yang sedang masuk penjara, apakah derajatnya sedang dijatuhkan sama Allah? Belum tentu. Bisa jadi dengan dimasukkan penjara itu cara Allah untuk menekan tombolnya supaya dia bisa melambung lebih tinggi. Pernah lihat permainan ini enggak yang di pasar-pasar malam? Dulu tuh ada tuh yang kalau dipukul teng gitu, dipukul sananya melambung. Pernah lihat? Semakin kuat kita mukulnya, ternyata semakin tinggi. Pernah enggak? Abang kakak kalau pernah ngalami episode kena tekan dalam hidup, ya, apakah itu ini gitu ya, jangan cepat-cepat mengatakan saya sedang dapat musibah. Bisa jadi itu cara Allah. Nanti di Sembilan Mustahil Miskin itu kemarin saya cerita tentang seorang ustadz, namanya Ustadz Nafis Yakub. Dia adalah seorang,
Iya, dia orang Kamboja. Satu hari dia karena terpaksa cari duit, dia pergi ke Malaysia di daerah Kelantan. Karena bahasa Kelantan agak mirip dengan bahasa Kamboja. Satu malam, belum jadi Ustadz ya, namanya masih Nafis Yakub. Dia keluar dan ditangkap sama polisi Malaysia karena tidak bawa permit, tidak bawa surat izin. Akhirnya dia dimasukkan penjara. Ternyata beliau ini adalah hafiz Quran 30 juz. Hafiz Quran 30 juz. Begitu hafiz Quran 30 juz, dia punya kebiasaan satu hari dia harus mengulang atau memutolaah hafalannya sebanyak 6 juz. Berapa banyak? Dia harus mengulang. Satu saat karena panas kondisi penjara itu, dia buka baju, cuma pakai celana sambil duduk kayak gini. Mohon maaf ya, nih sambil duduk kayak gini. Begitu dia duduk sambil ngapalkan nih, pas hafalannya adalah surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus dibaca sama beliau. Pada saat itu ada sipir penjara, ada pengurus penjara yang datang melihat dan merekam kejadian itu. Direkam, divideokan gitu. Isenglah pengurus penjara ini diupload ke YouTube. Diupload ke mana? Begitu diupload ke YouTube, akhirnya banyak orang yang menonton, banyak orang yang melihat, banyak orang yang komen. Dicarilah orang ini, ternyata yang ikut terpeduli juga dan tergerak hatinya adalah Kementerian Agama Malaysia, JAKIM, termasuk kerajaan-kerajaan Malaysia. Apa yang terjadi abang kakak? Semua orang meminta Ustadz Nafis Yakub ini untuk menjadi imam di salah satu masjid besar di Malaysia. Bahkan raja menyiapkan kendaraan, mobil ya, rumah, semua disiapkan. Dikasih hadiah gitu. Jadilah imam untuk negara Malaysia ini gitu. Bahasa sederhananya gitu. Apa kata beliau? Bukan saya tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan, tapi izinkan saya pulang ke Kamboja. Saya akan merawat kedua orang tua saya. Lalu apa kata raja? Maka dikabulkanlah permintaannya. Semua biaya hidup dan seterusnya ditanggung oleh kerajaan. Orang tuanya diobati, tidak ada bayaran sepeser pun, dan dia sekarang bolak-balik ke Malaysia, ke Kamboja, ke Thailand, ke Filipina, semuanya diskenario oleh Allah. Sekarang saya tanya, masuk penjara itu musibah atau anugerah? Ayo. Masuk penjara itu musibah atau anugerah? Hah? Bisa musibah, bisa anugerah. Iya. Abang kakak kalau baca buku Mustahil Miskin, itu insya Allah akan tahu apa perbedaan musibah dengan anugerah, kapan sesuatu disebut ujian, kapan disebut musibah, kapan disebut azab. Nah saya karena di Mustahil Miskin itu waktunya sangat terbatas, tidak sempat rasanya, maka saya putuskan dalam bismillah. Yang mau ikut boleh, tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas buku Mustahil Miskin ini per bab. Mau tidak kira-kira? Kita bedah bukunya gitu. Saya kasih tahu dan saya jelaskan kenapa Bang Lukman nulis ini, kenapa babnya ini, kenapa bab ini. Kenapa? Karena di sini nih tadi tuh back to basic, kembali ke hal-hal dasar. Karena saya ngelihat teman-teman ini semangat untuk hijrahnya udah luar biasa. Betul enggak? Semangat untuk memperbaiki dirinya sudah betul. Itu yang disebut dengan amal soleh. Apa? Sekarang abang kakak lihat ya, lihat yang disebut dengan no secret. Amal soleh itu sesuatu disebut amal soleh kan syaratnya harus beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Yang namanya amal soleh punya dua dimensi. Punya berapa? Yuk sekarang semuanya bilang saudaraku. Ternyata amal soleh itu punya dua dimensi. Dah. Pertama, ini dia. Kalau ndak ada dua ini abang kakak, dua ini tidak terlaksana maka batal amal solehnya. Apapun yang abang kakak kerjakan tidak akan ada nilainya. Sorry ya. Seberapa hebat pun, seberapa keren pun, walaupun nampaknya sepertinya sedang kerja keras, tapi yang anda lakukan sebenarnya sia-sia, abas habis nonsen gitu.
Apakah dimensi amal soleh yang pertama? Yang pertama dimensi amal soleh yang harus dicek adalah ini dulu, nomor satu. Dimensi amal soleh yang pertama adalah niat. Sampai Rasulullah itu pesan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis arba'in, hadis 40 yang wajib dipelajari itu nomor satu sekali hadisnya adalah bicara tentang niat. Sekarang saya tanya balik, abang kakak datang ke Masjid Munzalan, apa yang dicari? Ke Munzalan apa yang kau cari itu? Iya ke? Betul enggak? Kalau yang jomblo bukan apa, tapi diganti, ditambah depannya SI. Ke Munzalan siapa yang kau cari? Udah? Kemunzalan apa yang kau cari? Niatnya untuk apa nih datang ke sini? Pengen pamer jilbab, pengen eksis, pengen yang penting aku di absen sama Bang Lukman. Oh datang. Apa yang diniatkan? Apa yang dicari? Betul enggak? Harus ada bekasnya. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Yang namanya apa? Al-ilmu, ilmu itu adalah binatang buruan, liar. Wal kitabatu qaiduhu, dan catatan atau tulisan itu adalah pengikatnya. Maka salah satu tanda orang yang belajarnya benar atau benar-benar belajarnya benar dan benar-benar belajar adalah mencatat. Mau di handphone, mau di kertas selembar, mau di buku, terserah abang kakak. Karena apa? Pembelajar atau guru yang baik adalah murid yang baik. Saya belum pernah ketemu dengan orang yang punya ilmu hebat tapi dia tidak jadi murid yang baik. Tidak pernah ketemu. Selalu murid yang baik, guru yang baik adalah murid yang baik. Sudah? Yang pertama apa? Yang kedua, kita sudah betulkan niat, sudah lurus dan niatnya bismillah insyaallah. Tapi yang nomor duanya tidak benar, yang nomor duanya salah, maka akan salahlah semuanya. Apa itu yang nomor dua? Yang nomor dua adalah, sekarang jujur, abang kakak jawab. Niat boleh jadi sudah benar, betul tak? Tapi cara beramal solehnya salah, maka gagal semuanya. Abang kakak hanya akan dapat 3 hal. Catat. Ketika niatnya benar, caranya salah, atau caranya benar, niatnya tidak benar. Hadiahnya Allah kasih 3. Yang pertama, ini saya bahas di buku Mustahil Miskin di halaman ini apa? Ini namanya bukan modifikasi, apa ya? Tambahan. Nah, itulah bedanya kalau belajar dengan baca buku dengan ketemu sama penulisnya gitu. Woi, penulis buku ke saya ini. Astagfirullahaladzim. Halaman di buku baru halaman 40. Tapi catat jalan langsung. Hadiahnya ketika kita caranya benar tapi niatnya salah, atau niatnya benar caranya salah. Apa hadiah yang Allah kasih? Yang pertama, sibuk tiada henti. Abang kakak akan terlihat sangat sibuk. Bentar-bentar ke Ketapang, bentar-bentar ke Sintang, bentar-bentar ke Putus Sibau, bentar-bentar ke Parit Mayor, bentar-bentar ke Sekunder C. Sibuk aja. Tak habis-habis. Waktu 20 jam kurang, 18 jam kurang, 22 jam kurang. Teh Peggy itu selama 21 tahun dia tidur hanya 2 jam. Yang sisanya 22 jam dia harus minum obat supaya bisa bertahan karena mimpin perusahaan sekian banyaknya dan harus meeting. Mobil disulap jadi meeting room, kamar tidur juga di set up sebagaimana ruang kerja, sehingga dia harus terus melayan. Karena ada beberapa perusahaan yang di Indonesia itu malam tapi di negara sana
sedang siang, maka dia harus melayan enggak? Harus melayan. Selama berapa lama? 21 tahun. Tidur hanya kurang lebih 2 jam. Bangunnya berapa jam? 22 jam. Ada yang di sini? Kalau cerita itu kata TPG saya ngacau dia kan, saya bilang, "Teh, kalau itu TPG ikut sunnah Rasul," saya bilang. "Kenapa? Rasul itu tidurnya sedikit," saya bilang. "Oh iya juga," katanya. Tapi kalau kita zaman sekarang ini sikit-sikit tidur. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau kita khutbah Jumat tidur, habis subuh tidur. Masya Allah, Pak Ustadz. Saya duduklah saya bentar saya. Good, duduk. Oke, duduk. Yang pertama, sibuk tiada henti. Pekerjaan tidak bisa di stop, orderan tidak bisa di stop. Makin kita ini makin sibuk, tidak berhenti terima telepon. Hampir tidak punya waktu lagi dengan orang lain kecuali dengan handphone. Hidupnya sudah di sini. Begitu ada nomor telepon masuk, bahagia. Begitu nengok BBM masuk, bahagia. Kenapa? Isinya orderan semuanya. Yang kedua, hadiah dari niat dan cara yang salah. Kurang tiada cukup. Abang kakak akan dapat satu penyakit yang namanya kurang tiada cukup. Sudah? Kurang tiada cukup. Tidak pernah ngerasa puas. Dapat 1 juta kurang. 2 juta, 5 juta, berapa jadi maunya? Allah tahu tidak kenapa bisa kurang tiada cukup? Bukan karena Allah cabut rasa qanaah. Saya ulang ya. Kenapa kurang tiada cukup? Karena Allah cabut dari dalam dirinya perasaan qanaah. Rasa cukup itu dicabut sama Allah. Kalau Allah yang cabut, kira-kira gimana cara mengembalikannya? Harus minta balik sama yang cabut. Sudah? Hadiah yang ketiga, rugi tak pernah untung atau rugi tiada untung, RTU. Kurang sibuk tiada henti, kurang tiada cukup, rugi tiada untung. Sekarang abang kakak coba gini, coba gitu bilang, saudaraku, sepertinya saya kenal orang-orangnya. Mas Hadi kok ketawa? Sepertinya Mas Hadi kenal orangnya. Yuk sekarang, saudaraku, setelah saya pikir-pikir, ternyata orang itu sangat dekat dengan saya. Siapa ya? Oke. Ternyata itu adalah saya. Udah. Coba. Sekarang coba lagi, pegang di sininya. Saudaraku, Masya Allah, rupanya orang itu saya seorang. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Siapa yang merasa? Yang merasa tadi itu ngerasa enggak? Tahu enggak? Sibuk? Kurang? Rugi? 3 kata kuncinya. Sibuk, kurang, rugi. Kenapa? Niatnya salah, caranya tidak benar. Kadang-kadang abang kakak hati-hati ya, yang saat ini mungkin sudah mulai berhijrah, yang saat ini sudah mulai move on, yang sudah mulai kembali kepada Allah. Kadang-kadang iblis sangat pintar dan bermain sangat cantik. Dia akan buat abang kakak bukan berbuat kebenaran, tapi dibuat
Dibuat? Yes. Abang kakak akan dibuat merasa benar. Udah betul dah aku nih, kayaknya. Betul dah aku nih. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 102 sampai 103. Coba lihat. Sudah? Dapat enggak? Bang Robi tolong bacakan, Bang. Artinya Bang. Apakah ya? 103 ya. 102 dan 103. Ini 103, sorry. 103 sampai 104. Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. 103 sampai 104, sorry. 103, 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Yes. Diulang. Ayat 103 diulang. 103 yang bawa stabilo kasih stabilo, yang bawa pulpen kasih tanda Qur'annya, yang bawa buku catatan lupa bawa Quran kasih lingkaran, dicatat benar-benar. Ulang Bang Robi. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Oke, baik. Ayat 104. Ayat 100 udah satu paket ya. Jadi abang kakak yang rahmati Allah, Allah langsung bilang dan menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, maukah engkau aku tawarkan seseorang yang paling rugi dan aku kasih tahu kepada engkau yang paling rugi perbuatannya di dunia. Sedangkan lihat, sedangkan mereka mengira mereka sudah benar. Saya mau tanya, sebelum saya lanjutkan, saya mau diskusi sama abang kakak. Dari ayat ini, kita bisa tahu apa yang salah dari mereka. Apa yang salah? Apa yang salah? Iya, penyakit merasanya itu. Kalau benarnya itu no problem. Yang namanya benar itu tetap benar gitu. Tapi yang jadi masalah adalah merasa, bang saya kan tidak pernah bunuh bang, saya kan tidak nipu orang, saya kan punya itikat baik bang mau bayar hutang, tapi kenapa dia tidak berhenti caci maki saya? Benar-benarlah dia merasa sedang di kondisi benar. Selama abang kakak masih merasa benar, oke, dengarkan ya, selama abang kakak masih merasa benar, sampai kapanpun itu masalah tidak akan pernah selesai. Saya ulang ya, selama abang kakak masih merasa benar, apalagi di hadapan Allah, maka sampai kapanpun, 5 tahun pun, 6 tahun pun, 7 tahun pun, itu hutang tidak bakal pernah lunas. Dan abang kakak perlu dengar, saya perlu sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya nyampaikan ini untuk kepada diri saya juga sendiri. Hutang itu abang kakak akan tergantung roh kita nanti sampai hutang itu dibayar.